Karena itulah pengajaran satu-satunya yang dikeluarkan oleh Allah. Tapi ternyata setiap orang yang masuk kepada hukum Taurat hidup di bawah kutuk. Karena apa? Dia menemukan dosanya, dia menemukan kesalahannya. Galatia 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, mereka di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Bayangkan itu baru. Tidak usah 10. Titah pertama nggak akan sanggup manusia, amin. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada berhala lain kecuali aku. Berhala itu apa? Perdukunan, uang, apa lagi? Harta, termasuk suami, termasuk istri. Bukankah kita terganggu ke gereja gara-gara suami? Bukankah kita terganggu ke gereja gara-gara jualan? Bukankah kita terganggu ke gereja gara-gara mamuro? Bukankah kita terganggu dan selanjutnya itu? Berarti apa? Satu titah pun kita tidak bisa lewati. Tidak usah titah kedua. Tidak usah selanjutnya Bapak Ibu. Tambah dalam nanti. Jangan membunuh. Siapa di sini tidak pernah membunuh porkis? Hah? Jangan membunuh. Udah titah ke-6 itu. Udah 6 tingkat itu. Satu titah pun tidak sanggup. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Ketika engkau berdukun, engkau tidak bertobat, engkau pasti masuk neraka. Tidak usah berdukun. Percaya aja dengan perdukunan. Kau ikat-ikat. Goting anakmu dengan sesuatu, engkau masuk neraka. Kau suruh anakmu menelan sesuatu, engkau masuk neraka. Engkau akan kena api belerang. Kau bikin galang-galang di tangan anakmu, anti petir, engkau masuk neraka. Karena apa? Engkau mengadakan berhala. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain. Makanya harus bertobat. Tidak ada berhala dalam dirimu. Amin. Jangan izinkan sesuatu berhala. Saya lihat ini bukan di jemaat kita, di gereja lain itu. Di zaman raya itu kan jualan ramai itu. Semua profesi jualan ada gereja. Setelah enggak rayaan ke gereja semua karena enggak laris lagi, udah mulai kosong. Itu kan berhala. Kita dikendalikan oleh uang itu. Baru satu pasal. Itu masalah hukum Taurat. Yesaya 64 ayat 6 sampai 7. Demikianlah sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami di matamu seperti kain kotor. Bayangkan itu. Seluruh kesalehan kami, kata orang Israel, di matamu seperti kain kotor. Kebaikan orang Parisi, kebaikan orang Saduki, kebaikan pemuka agama, perbuatan kebaikan Israel di mata Tuhan katanya sama seperti kain kotor. Jadi tidak mungkin manusia selamat karena hukum Taurat. Dan kalau itu kita pertahankan, kita tidak menerima Yesus secara pribadi, tidak mungkin kita selamat. Tanyakan dulu pujiannya. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Kemuliaan, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah
Saya ajak saudara dulu melihat firman Tuhan ini. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Pada waktu itu Yesus telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kehidupan kembali dan pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus. Pada waktu itu Yesus menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita buat. Perhatikan ini, supaya engkau tahu. Tetapi karena rahmat-Nya. Yang kedua dikatakan apa? Lewat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus mau bekerja apabila engkau dipermandikan lewat kelahiran kembali. Makanya tidak heran banyak orang Kristen menjadi Kristen Parisi, karena mereka belum dilahirkan kembali. Dan mereka memprotes. Dan mereka selalu berkata bahwa salah semua, salah pengerja, salah jemaat, salah berdiri, salah jongjong, salah berjalan, salah semua. Karena apa? Kenapa salah? Karena mereka belum dilahirkan kembali. Mereka menghitung, mengamati itu firman dengan otak. Padahal firman Tuhan berkata apa? Rohmu harus dilahirkan kembali, baru engkau mengenal Tuhan dengan benar, baru engkau menemukan Tuhan dengan benar. Saya ulangi sekali lagi. Pada waktu itu Yesus menyelamatkan manusia bukan karena perbuatan baik yang mereka lakukan, tapi oleh karena rahmat lewat permandian kelahiran kembali dan pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Makanya Bapak Ibu, kalau saya amati ini Bapak Ibu, sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu. Banyak kenapa Kristen itu menjadi seperti orang Parisi? Karena mereka belum dilahirkan kembali. Saya bacakan kepada saudara ya. Yohanes 3 ayat 5-8 supaya cepat. Sesungguhnya jika seorang tidak lahirkan dari air dan roh, dia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang lahir dari daging tetap daging, apa yang lahir dari roh adalah roh. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Perhatikan yang terakhir ini. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana dia pergi. Demikianlah halnya tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi tidak mampu manusia daging ini memahami tentang roh itu. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan mengetahui apapun. Engkau seperti pandai dan engkau seperti bijak, tapi sesungguhnya engkau dungu dan engkau tidak mengerti apa-apa. Tapi ketika engkau telah dilahirkan kembali, engkau baru mengerti bagaimana itu jalan Tuhan. Selama engkau belum mengerti, engkau seperti orang Parisi. Semua salah. Berdiri pengerja salah, duduk pengerja salah, berjalan pengerja salah, jalan menyamping pengerja salah, jalan oleng pengerja salah, semua bagimu. Karena apa? Karena engkau belum mengenal Tuhan dengan benar. Perhatikan ini, tajam ini. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi ketika manusia belum dilahirkan kembali, dalam arti kata belum lahir dari roh, engkau tidak beda seperti orang Parisi. Makanya jangan heran dan jangan sakit hati. Amin. Kalau seseorang itu kadang-kadang banyak protesnya, banyak tanggapannya, sering menyalahkan, jangan heran dan jangan sakit hati. Karena apa? Karena begitulah baru kelas imannya. Seandainya dia mengenal Tuhan dengan benar, dia akan berkata, yes, haleluya, puji Tuhan, yes, haleluya, puji Tuhan, yes, yes, puji Tuhan, haleluya, yes. Tapi coba kau bacakan satu ayat. Firman Tuhan lo eda. Ayat-ayat misi pam ayat. Minang musim beno yang ayat. Tidak musim sekarang ayat. Karena dia tidak mengenal Tuhan. Amin. Begitulah katanya. Kehidupan manusia yang belum dilahirkan kembali. Amin. Faktanya di dunia ini Bapak Ibu. Kisah Pasal Rasul 4 ayat yang ke-12. Keselamatan tidak ada dalam siapa
apapun selain dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya manusia diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada pribadi yang mampu menyelamatkan kecuali dalam nama Yesus. Ingat itu. Banggalah menjadi orang Kristen. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang menjanjikan tentang keselamatan yang olehnya engkau bisa diselamatkan. Tapi dalam Yesus engkau akan diselamatkan. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin. Ini sebenarnya yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Maka kita perlu percaya Yesus dan menerima Yesus dalam setiap kehidupan kita secara pribadi. Saya mau cerita kepada saudara nanti, agama keturunan. Banyak di antara kita agama keturunan. Menjadi orang Kristen karena opungnya, menjadi orang Kristen karena neneknya, menjadi orang Kristen karena familinya. Saya mau mengatakan kepada saudara, Alkitab berkata, barang siapa mengaku dengan mulutnya, bukan karena kata opungnya, harus mengaku karena mulutnya. Percaya dan hati, mengaku dengan mulut, baru dia diselamatkan. Jadi apa? Bagi Tuhan tidak berguna agama keturunan. Amin. Makanya banyak Bapak Ibu agama keturunan Bapak Ibu. Makanya tidak heran Bapak Ibu agama keturunannya apa? Agama keturunan itu dicampurkan Bapak Ibu antara adat dan agama. Padahal adat itu adalah urusan duniawi. Yesus itu urusan keselamatan manusia. Sebaik apapun engkau di adatmu, di perbuatan baikmu di tengah-tengah masyarakat, itu tidak bisa menyelamatkan hidup. Dan pernah kita pelajari, setiap perbuatan baik, kalau itu bukan karena mengasihi Tuhan, semua itu nol. Mau kebaikan apapun namanya itu, kalau lakukan itu bukan karena mengasihi Tuhan, semua itu nol. Bukankah perbuatan baik itu banyak lapisnya? Kenapa engkau datang ke tempat mertuamu, bawa makanan? Siapa yang menyuruh? Itu harus dipertanyakan. Kenapa engkau bawa makanan ke tulangmu? Siapa yang menyuruhmu? Jangan kau anggap itu perbuatan baik. Tuhan akan bertanya, kau lakukan itu karena mengasihi Tuhan atau tona-tona nyopu? Ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Amin. Jadi Yesus itu adalah datang dari surga. Amin. Datang dari surga. Makanya kalau ada orang berkata bahwa Yesus itu diperanakkan, salah. Amin. Yesus itu tidak diperanakkan. Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Bukan hubungan biologis. Itu harus dibantahkan. Agama apapun yang mengatakan kepada kita, Yesus itu bukan diperanakkan secara manusia. Dia dikandung dalam Roh Kudus. Amin. Maka karena apa? Karena pengajaran Yesus tidaklah mengajarkan tentang beranak. Saya akan pakai waktu yang singkat ini kepada saudara, bahwa sesungguhnya Yesus tidak mengajarkan tentang perkawinan. Saya bacakan kepada saudara biar cepat ya Bapak Ibu. 1 Korintus 7 ayat 1, 8, 9, 10. Saya bacakan sekarang. Sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau laki-laki itu tidak kawin. Berarti Alkitab berkata manusia tidak harus kawin. Coba amati, teliti dengan baik. Makanya tidak benar yang dikatakan orang bahwa Yesus itu diperanakkan. Dia dikandung dari Roh Kudus. Karena Yesus pun mengajarkan, bukan mengajarkan tentang perkawinan. Perhatikan ini. Sekarang tentang hal yang kamu tuliskan kepadamu adalah lebih baik bagi seorang laki-laki supaya dia tidak kawin. Jadi kalau laki-laki itu kawin, itu iman kelas 2. Lebih baik katanya tidak kawin. Baca ini baik-baik. Tetapi kepada orang-orang yang kawin dan kepada janda-janda aku hancurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti itu. Koma. Tapi kalau mereka tidak mampu menguasai dirinya, maksudnya panihal-nihalon, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu.
Berarti apa? Perkawinan itu iman nomor 2. Iman nomor 1 itu apa? Harusnya laki-laki tidak boleh kawin. Amin. Makanya tidak betul bantahan orang dunia berkata Yesus diperanakkan oleh manusia. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Kalaupun dipakai perawan Maria, dia tidak karena persetubuhan biologis. Karena dia berasal dari sorga. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Jadi kalau ada kita dengar pengajaran disambut oleh bidadari, berbahaya itu. Sesungguhnya dikatakan Alkitab apa? Di surga. Di surga nanti kita sama seperti malaikat-malaikat di surga. Tidak kawin dan tidak mengawinkan. Kita akan kudus di sana. Dan tidak ada perkawinan di sana. Tidak pernah kita disambut oleh bidadari, 72 bidadari. Amin. Sedangkan di dunia, Yesus berkata kepada kita, apa kata Tuhan kepada kita? Kalau boleh laki-laki tak usah kawin. Kalau boleh, bukan paksaan. Tapi kalau engkau tidak tahan nafsu katanya. Kalau engkau tidak sanggup menguasai nafsu birahimu, biarlah engkau kawin. Berarti apa? Menurut penelitian yang jelas ini mengatakan kepada kita, apabila orang kawin berarti dia memegang iman nomor 2, bukan iman nomor 1. Karena apa? Pasti lebih kudus orang yang tidak kawin. Dia selanjutnya dikatakan, apabila engkau kawin, engkau tidak hanya lagi memikirkan Tuhan, engkau akan memikirkan keluargamu dan memikirkan hal-hal duniawi. Itu ayatnya. Amin. Ini kita harus pahami nih. Tapi jangan orang jomblo berkata, cocoklah itu amang, jomblo aku. Tidak kawin pun apa-apa. Karena sudah lama, udah tarulang gak laku-laku lagi nih, gak apa-apa lah. Bukan kayak gitu maksudnya. Kalau gak laku harus nikah lah. Amin. Pakai baju cantik, amin. Supaya orang menggiur, amin. Janganlah pula kalau gak laku-laku pakai baju baru lah, menggosok lah, amin. Supaya engkau cepat laku. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara seiman dalam nama Tuhan, saya bantah itu. Bahwa Yesus itu diperanakkan. Itu tidak benar. Sedangkan Yesus sendiri mengajarkan untuk manusia kalau hidup kudus tidak usah kawin. Amin. Naikkan pujian sekali lagi. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, kemuliaan, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan, hormat, kuasa, kekuatan, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, poin yang terakhir saya sampaikan kepada saudara. Saudara harus dilahirkan kembali. Amin. Barang siapa yang belum dibaptis dan dilahirkan kembali, engkau harus cepat-cepat bertindak. Dan saya mengatakan kepada saudara, setiap orang yang dilahirkan kembali karena perkawinan itu perlu ditanyakan. Karena belum tentu dia karena bertobat melakukan baptisan kelahiran kembali. Amin. Saya tahu ilmu matematika mereka karena sudah belajar semua, sehingga rata lama mereka dibaptis karena mereka berkata, jangan-jangan nanti terganggu perkawinan kita, cepat-cepatlah surat baptis ini kita siapkan supaya nanti mau menikah kita cepat-cepat diurus oleh Pak Pendeta. Makanya bulan berapa itu, 2 bulan yang lalu saya melakukan baptisan itu hampir 25 orang, semua pada remaja. Saya tahu itu, aku diakal-akali mereka, tapi tidak apa-apa lah, amin. Tapi yang kumaksud sekarang adalah apa? Menerima baptisan lahir baru itu karena engkau ingin bertobat, bukan karena ingin kawin. Karena kalau engkau melakukan lahir baru karena ingin kawin, berarti tidak beda engkau mandi seperti di kolam renang. Amin. Jadi harus diamati. Perhatikan dulu lahir barumu sekarang. Lahir baru yang ada padamu seperti apa? Atau yang ada padamu adalah agama keturunan.
Kalau engkau menganut agama keturunan sampai mati pun engkau tidak mengenal Tuhan loh. Dan engkau akan tetap menjadi orang Parisi tetap. Engkau akan beribadah seperti kapal selam. Lagi mood engkau ibadah, tidak mood engkau tidak ibadah. Lagi laris jualan engkau ibadah, lagi tidak laris engkau tidak ibadah. Apa lagi? Lagi bertengkar engkau di rumah engkau tidak ibadah, lagi tidak bertengkar engkau ibadah. Imanmu akan menjadi iman kapal selam. Sebelum engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya dikatakan dalam Yohanes 3 tadi itu dikatakan ayat 3 sampai 8. Saya bacakan kepada saudara sekali lagi firman Tuhan ini Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat 3 sampai 8 itu dikatakan kepada kita dengan jelas. Saudara, ayat Yohanes 3 ayat 6. Apa yang lahir dari daging akan tetap daging, dan apa yang lahir dari roh adalah tetap roh. Jangan heran aku berkata kepadamu, engkau harus dilahirkan kembali. Harus dilahirkan kembali. Kalau engkau mau mengenal Tuhan dengan benar, rohmu harus dilahirkan kembali. Amin. Bapak Ibu, saya masuk kepada ilustrasi. Ada gerombolan tentara. Mereka mau diberangkatkan untuk bertempur. Mereka mau siap berangkat dengan pesawat jet tempur. Sebelum masuk mereka kepada pesawat jet tempur itu, apa yang terjadi? Mereka dibawa satu persatu kepada ruang tertutup. Tujuannya untuk apa? Setiap orang, tentara pribadi lepas pribadi, sebelum masuk kepada pesawat tempur, mereka harus pakai baju parasut. Mereka akan dipasang baju parasut yang tebal. Mereka dipasang juga alat payung yang bagus. Semua dipasang dengan lengkap. Semua antri terus. Jadi satu-satu masuk ke ruang tertutup. Setelah itu masuk kepada pesawat. Terus masuk. Berapa ratus tentara yang masuk kepada pesawat tempur itu, semua masuk ke dalam ruangan tertentu untuk dipakai parasut sekaligus dengan payung terbang, tentara payung itu. Semua mereka dipersiapkan. Masuklah semua ke dalam pesawat tempur itu. Sampai di dalam. Karena peraturan tadi di tempat ruangan tertutup itu berkata, parasutmu dan payung itu tetap siap-siaga di tubuhmu. Jangan buka, jangan lepaskan. Karena sesuatu akan tiba waktunya, suatu tertentu engkau akan melompat dan engkau akan terbang apabila terjadi darurat. Oleh karena itu pasang semua, jangan lepaskan sama sekali. Tanda saudara, masuklah mereka semua ratusan di dalam pesawat tempur itu. Yang satu dibuka bajunya karena kepanasan. Yang satu karena haba katanya, bajunya enggak dibuka tapi ikatan payungnya dilepaskan. Yang satu berpikir bajunya yang dibuka, ikatan payungnya dipasangkan. Yang satu berpikir dibuka bajunya, payungnya juga dilepas. Sehingga baju biasa, karena apa? Supaya sejuk, nyaman, sehingga apa? Enggak kepanasan di dalam. Si bebennya lah, ada yang satu sama sekali berkata, aku tidak mau buka baju dan tidak mau buka payung ini, tetap di dalam. Tiba-tiba Bapak Ibu, kurang lebih 1 jam ditembaklah pesawat tempur. Wah, menggepor lah Pak. Tahu enggak saudara, menggepor pesawat itu, paniklah. Waktu panik, gemetarlah kapal itu. Apa yang terjadi? Kan payungnya dengan bajunya kan di depannya yang dibukain. Waktu panik, dia apa yang terjadi? Menggetarlah kapal itu, payungnya terbang ke sana, bajunya terbang ke sana. Bebingunglah. Bukan lagi payung yang dilihat, tapi ketakutan yang ada. Begitu. Meluncurlah kapal. Dilihatnya temannya yang pakai baju yang masih lengkap, payungnya lengkap, bajunya lengkap, melompat. Cung! Kapal ini terus melurus begini. Yang tidak punya pakai baju itu bingung-bingunglah dia. Apa gunaku ini? Tadi aku enak kali, sejuk badanku gak kepanasan. Sekarang tinggal mati lah, kan begitu. Cung! Tertancaplah kapal ini. Buap! Bapak Ibu, matilah yang tidak pakai parasut dan pakai payung itu. Bukankah kayak gitu kekristenan ini? Lahir baru itu harus kau kenakan dalam hidupmu. Sekalianmu itu bagi orang lain tidak nyaman. Orang lain melihatmu tidak nyaman. Ketika engkau bertobat sungguh-sungguh ikut Tuhan, itu tidak nyaman. Sering kau kepanasan, tidak ada angin, kedinginan, tidak ada es. Entah siapa yang menekanmu. Amin. Tidurnya kau di rumahmu, tiba-tiba panas rumahmu, padahal AC-mu sudah kau bikin sampai 20 dinginnya, tapi kok kepanasan. Ngeri kali tekanan itu. Sampai heran kau, Pak,
Kok dingin, panas sekali kurasa. Padahal AC sudah 20, itu udah mau bekuin, tapi panas perasaan. Bukan kayak gitu kekristenan. Sering kita tidak nyaman karena kita mengikut Tuhan. Tapi banyak orang menolak itu. Mereka ingin nyaman saja. Mereka ingin bebas. Mereka tidak ingin pakai parasut. Mereka tidak perlu pakai payung. Mereka tidak sadar akan tiba waktunya jet tempur itu akan ditembak. Amin. Perhatikan sekarang. Hampir-hampir jet tempur itu hampir ditembak. Amin. Sekarang dunia dalam keadaan kalang kabut. Entah apa lagi nanti yang dibuat oleh Trump. Jokowi berkata new normal. Trump nanti apa? Normal new. Apa lagi buatnya? Semua itu kan bagian dari kebingungan. Dan tidak ada jawaban untuk dunia. Hati-hati loh. Bagaimana nanti Malaysia? New apa lagi dibuatnya? New all atau apa namanya? Hati-hati loh. Itu hanya bagian dari jawaban yang bisa dibuat oleh manusia. Artinya apa? Saya melihat tanda-tanda bahwa Bapak Ibu bahwa sebentar lagi jet itu akan ditembak. Dan siap-siaplah yang di dalam. Apakah engkau sekarang pakai parasut?